sekalian, kita pada pagi ini kembali belajar jarak jauh, yaitu materi kita yaitu bab 4, pendudukan Jepang di Indonesia. Bab 4, pendudukan Jepang di Indonesia. Anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa sebelum Jepang menguasai Indonesia melalui pemerintahan militernya, bahwa Indonesia itu sebelumnya di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda. Ya. Nah, maka yang pertama dulu kita lihat bagaimana Jepang itu menjadi negara modern dan menjadi negara imperialis. Ya, kita lihat dulu kenapa Jepang itu menjadi negara modern atau disebut dengan modernisasi Jepang, dan selanjutnya mereka menjadi negara tersebut menjadi negara imperialisme, ya, negara imperialis. Nah, bahwa Jepang itu menjadi negara modern karena adanya restorasi Meiji, ya, restorasi Meiji. Sejak tahun 1639 bahwa Shogun Tokugawa menjalankan politik sakoku atau politik isolasi. Jadi bahwa Jepang itu tertutup terhadap dunia luar. Itulah politik isolasi mereka yang disebut dengan politik sakoku. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo. Daimyo itu sebagai tuan tanah. Persaingan mereka semakin ketat. Dan selanjutnya bahwa pada tanggal 31 Maret 1854 Komodor Matteo Ferri datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa tahun 1854, ya. Perjanjian Kanagawa, bahwa isi perjanjian tersebut antara lain Jepang harus terbuka dengan negara-negara lain, membuka hubungan dengan negara-negara lain atau terbuka dengan negara lain. Nah, setelah Meiji menjadi kaisar tersebut mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji dalam berbagai bidang, ya, dalam bidang militer, dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Ya, dengan restorasi Meiji ini, dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang ini, maka Jepang menjadi negara modern, ya, negara modern yang mampu, ya, menaingi negara-negara maju pada waktu itu seperti Inggris, Amerika Serikat, ya, Jerman, Italia, dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika Jepang itu menjadi negara yang maju, negara modern, bahwa mereka punya suatu doktrin, yaitu doktrin Hakko Ichiu, ya, Hakko Ichiu, yaitu dari ajaran Shinto, ya, dan membuat Jepang itu menjadi negara modern yang berambisi untuk menguasai negara-negara lain, ya. Politik luar negerinya itu Hokko Ichiu, yaitu suatu cita-cita Jepang, ya, setelah menjadi negara modern ingin menguasai negara lain, ingin melakukan, ya, perluasan daerah kekuasaan, ya, ke negara-negara lain. Nah, setelah itu terjadi, ya, semuanya, Jepang menjadi negara imperialis baru di dunia, ya, negara imperialis baru di dunia, satu-satunya negara dari
kawasan Asia menjadi negara imperialis yang sama seperti negara-negara lain, negara imperialis lainnya seperti Inggris ya, seperti Belanda ya, dan negara-negara lainnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Jepang ya? Apa yang dilakukan oleh Jepang demi terwujudnya ya, demi terwujudnya cita-cita dalam memperluas kekaisarannya, memperluas keimperiumannya ya. Yang pertama adalah perang Tiongkok dengan Jepang tahun 1894 sampai 1895 ya. Kalau kelompok IPS tahu benar ini, bahwa dengan perjanjian ini maka Tiongkok harus menandatangani namanya perjanjian Shimonoseki, di mana wilayah-wilayah Tiongkok jatuh ke tangan Jepang, seperti Taiwan, semenanjung Korea ya, semenanjung Korea, kemudian Kepulauan Sakhalin ya, kemudian Manchuria, semenanjung Liaodong dan lain-lain sebagainya. Ini adalah suatu wujud dari cita-cita mereka untuk memperluas daerah kekuasaannya. Kemudian ada perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Jepang menjadi satu kekuatan dunia, merupakan bangsa berkulit berwarna yang mampu mengalahkan bangsa berkulit putih yang dalam waktu yang sangat lama ya, bahwa dikatakan ya, didengung-dengungkan oleh bangsa kulit putih bahwa bangsa kulit putih tidak akan pernah dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Kulit berwarna itu siapa saja? Yaitu orang-orang Asia, bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika ya, Indonesia termasuk bangsa berkulit berwarna ya. Kemudian Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina ya tahun 1941, waktu terjadinya perang Asia, di awal terjadinya perang Asia Timur Raya ya. Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman, Italia ya, Jerman, Italia dan Jepang ya, atau yang disebut dengan istilahnya yang dalam perang dunia kedua itu adalah negara as ya, negara as. Nah, kemudian Jepang menyerang Pearl Harbor, pusat pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Inilah beberapa peristiwa ya penting yang membawa nama Jepang menjadi negara yang diperhitungkan, satu-satunya negara yang diperhitungkan. Coba bayangkan yang menyerang Pearl Harbor ya, karena memang ancaman besar bagi Jepang untuk ya menjadi negara besar nantinya, untuk menjadi negara imperialis adalah Jepang. Itulah tentang bagaimana Jepang itu menjadi negara maju dan menjadi negara imperialis. Sekarang mari kita lihat bagaimana kedatangan Jepang di Indonesia. Pada bulan Januari 1942 bahwa Jepang itu sudah melakukan pendaratan di wilayah Indonesia yang dimulai dari Tarakan, Kalimantan Timur ya, kemudian terus yang memperluas ya daerahnya ya sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua, sampai ke Sumatera, dan akhirnya di Pulau Jawa ya. Belanda harus mengakui ya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada 8 Maret 1942, yaitu dengan menandatangani Perjanjian Kalijati ya, Perjanjian Kalijati yang isinya
penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Maka dengan demikian, sejak tanggal 8 Maret 1942, Jepang resmi menduduki wilayah Indonesia, ya, melalui pemerintahan militernya. Itulah tentang bagaimana masuknya sampainya Jepang itu di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat apa upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ya. Nah, perlu Bapak tambahkan juga sebelumnya bahwa usaha perluasan daerah kekuasaan Jepang itu ke daerah Asia itu, yaitu dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Tenggara itu disebut dengan Perang Asia Timur Raya. Ya, Perang Asia Timur Raya atau sering juga disebut dengan Perang Pasifik. Perang Pasifik tahun 1942 sampai 1945. Kalau Perang Dunia Kedua dimulai sejak tahun 1939 sampai 1945. Di mana bahwa Jepang merupakan salah satu anggota tripartit, yaitu yang mereka bentuk antara Jepang, Italia, dan Jerman. Nah, untuk itulah Jepang melakukan penerangan terhadap Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1942. Sejak peristiwa tersebut, maka Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, dalam rangka itulah, dalam rangka perang Asia Pasifik, maka Jepang mencari bagaimana supaya mereka mampu melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Maka mereka salah satunya adalah ke Indonesia. Salah satunya ke Indonesia. Yang pertama mereka lakukan di Indonesia adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Mengaku sebagai saudara tua. Tentu kalau dikatakan sebagai saudara tua, maka tentu merasa simpati, karena mereka katakan mereka itu adalah sebagai saudara tua datang ke Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Kemudian Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Ini adalah merupakan satu siasat bagaimana supaya bangsa Indonesia itu merasa simpati dan menerima dengan terbuka kehadiran Jepang di Indonesia. Yang selama ini bahwa bangsa Indonesia itu dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia, dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, apalagi dilarang mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini upaya menarik rasa simpati bangsa Indonesia. Kemudian Jepang mengganti semua nama-nama yang dulu mungkin bahasa Belanda ataupun gedung, jalan, diubah dengan nama Jepang dan nama Indonesia. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Itulah isi daripada gerakan 3A. Mereka datang ke Indonesia supaya Indonesia mau membuka diri, menerima mereka di Indonesia, membentuk gerakan 3A bahwa Jepang itu adalah pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, kemudian apa kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia selanjutnya?
Yang pertama adalah membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Ya, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer, yaitu 1. Pemerintahan Angkatan Darat ke-16. Disebut dengan Angkatan Darat disebut dengan Rikugun, yaitu memerintah di Pulau Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Ya, pusatnya di Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan Angkatan Darat ke-25. Ya, Angkatan Darat ke-25 yang memerintah di Sumatera, ya, dan pusatnya di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, Angkatan Laut Jepang, ya, Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, ya, militer Angkatan Laut Jepang atau Kaigun memerintah di Maluku dan Irian Jaya, pusatnya di Ujung Pandang. Jadi Sulawesi, ya, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan pusatnya di Ujung Pandang. Kemudian Indonesia ini dibagi menjadi 10 keresidenan atau SIU. Ya, menjadi 10. Yaitu setiap keresidenan terdiri atas kota praja, kemudian dibagi menjadi kabupaten-kabupaten, dibagi menjadi kewedaan atau gun, dibagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Nah, semua ini dilakukan adalah untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah penguasaan daerah Indonesia, ya, mempermudah penguasaan daerah Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan. Tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang-orang Jepang. Jadi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional itu dilibatkan oleh Jepang dalam jabatan tertinggi pemerintahannya, tetapi walaupun pimpinannya dipegang oleh Jepang sendiri. Kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin pada 1 Agustus 1943. Membentuk organisasi PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, ya, yang dikenal dengan 4 serangkai: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ada 4 tokoh PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Sengaja para tokoh-tokoh nasional yang dipenjarakan oleh Belanda pada waktu itu, yang ditahan oleh Belanda pada itu, mereka bebaskan untuk menarik rasa simpati bangsa Indonesia. Seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka bebaskan, ya, mereka bebaskan dari penjara dan mengangkat mereka juga pemimpin Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian mengganti Majelis Islam Ala Indonesia MIAI, ya, menjadi Masyumi pada 1943. Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang tidak dibubarkan Belanda adalah Masyumi. Sementara semua organisasi-organisasi yang ada pada masa pemerintahan Belanda itu dibubarkan oleh Belanda. Tujuannya adalah supaya bangsa Indonesia konsentrasi dalam membantu Jepang untuk menghadapi sekutu. Pembentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Ya. Kemudian dalam bidang ekonomi membentuk KUMIAI, Koperasi Pertanian, ya. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Kemudian sumber daya alam Indonesia dan sumber daya manusianya, ya, dimobilisasi oleh Jepang,
ya, dikuras habis oleh Jepang untuk kepentingan pemerintah Jepang dalam menghadapi perang Asia Pasifik melawan sekutu. Nah, di bidang militer, ya, menugaskan polisi rahasia atau disebut dengan Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Kemudian Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer, di antaranya PETA, Pembela Tanah Air, kemudian Giguyun, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Bujinkai, Gakutotai, dan Heiho, ya. Dan Heiho masih banyak, ya. Masih banyak organisasi-organisasi semi militer yang dibuat oleh Belanda untuk melatih, ya, untuk melatih pemuda-pemudi Indonesia, ya, untuk melatih pemuda-pemudi Indonesia supaya mereka mampu, ya, secara militer berhadapan dengan pasukan sekutu. Walaupun dengan senjata-senjata yang terbuat dari bambu runcing, bangsa Indonesia itu, pemuda-pemuda Indonesia dilatih secara militer dan semi militer, ya. Tapi tujuan utamanya adalah agar pemuda-pemuda Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat militer Jepang melawan sekutu. Nah, itulah tentang bagaimana usaha Jepang dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang dalam memperkuat kedudukannya dan juga memanfaatkan bangsa Indonesia dalam membantu pasukan Jepang melawan sekutu. Sekarang kita masuk selanjutnya bagaimana perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, walaupun bangsa Indonesia terlibat langsung, ya, diperalat oleh Jepang untuk memperkuat posisi mereka dan memperkuat angkatan perang mereka menghadapi sekutu, bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai upaya, mempunyai cara, ya, mempunyai cara supaya nantinya dalam waktu, dalam kesempatan yang memungkinkan bisa berusaha melepaskan diri dari kekuasaan bangsa asing di Indonesia. Pertama kita lihat adalah perjuangan secara kooperatif, ya, bekerja sama dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Nah, melalui lembaga inilah mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Ya, dalam lembaga, ya, lembaga militer itu misalnya PETA, ya, PETA Pembela Tanah Air itu sebagai garda terdepan Jepang melawan sekutu. Nah, nanti pada waktu proklamasi kemerdekaan, sebagian besar anggota PETA itu adalah merupakan tentara nasional Indonesia. Nah, kan? Jadi kooperatif, mereka mau bekerja sama, ya, dengan Jepang. Nah, yang kedua, melalui putra Pusat Tenaga Rakyat, ya, Insinyur Soekarno Muhammad Hatta, Kiai Dirgantara Kiai Haji Mas Nur, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ya, sempat luntur. Bagaimana Jepang itu memobilisasi sumber daya alam kita dan sumber daya manusia, ya, melalui kerja paksa yang sering disebut istilah Jepangnya romusa, ya. Dalam pelaksanaannya bahwa pada masa zaman Belanda kita ada kerja paksa, ya, tetapi pada masa Jepang ini bahwa pelaksanaannya lebih kejam, lebih keji, ya. Banyak putra-putri Indonesia, ya, banyak rakyat Indonesia yang menjadi
korban, ya, menjadi korban akibat daripada kerja paksa yang dibuat oleh Jepang, ya. Banyak korban meninggal dunia, ya, ribuan korban meninggal dunia karena Romusa ini. Nah, kemudian di luar itu bahwa tokoh-tokoh putra pemuda-pemuda Indonesia juga membentuk, ya, gerakan di bawah tanah, ya, gerakan di bawah tanah, ya. Ada gerakan secara rahasia, ya, rahasia seperti kelompok Sukarni, ya, membentuk gerakan bawah tanah, kelompok Ahmad Subarjo, ya, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda-pemuda lainnya. Mereka ini semua, ya, membentuk gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan diri dengan waktu yang tepat bagaimana supaya Indonesia itu bebas dari Jepang, ya, bebas dari Jepang. Kemudian ada juga perlawanan bersenjata, ya, penolakan santri-santri pondok pesantren seperti di Sukamana, Singaparna, pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan seikere, ya. Mereka rela mati, ya, hidup atau mati untuk, ya, kemerdekaan. Mereka menolak apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia. Perlawanan bersenjata lainnya adalah peristiwa Indramayu, ya, pada April 1944, disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi, kerja paksa atau Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Ya, rakyat Indramayu melakukan pemberontakan, ya, melakukan perlawanan kepada Jepang karena adanya, ya, kewajiban untuk menyetorkan sebagian hasil padi. Ya, karena memang pada waktu itu bahwa Jepang itu sudah berada di ujung tanduk. Mereka sudah kewalahan, ya. Daerah-daerah yang dikuasai sebelumnya sudah berjatuhan ke tangan sekutu. Ya, dan Indonesia salah satu-satunya yang belum, ya, yang belum dikuasai oleh sekutu. Maka mereka butuh, ya, butuh pangan, ya, untuk persediaan para tentara, ya, dalam melawan sekutu. Kemudian di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil di Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Choet Flieng. Ini contohnya, ya, bagaimana reaksi bangsa Indonesia terhadap Jepang, ya, reaksi bangsa Indonesia terhadap Jepang. Jadi boleh dikatakan kita kategorikan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia itu melakukan berbagai cara. Ada dengan cara kooperatif, ada seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, seperti yang dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta yang bergabung di Putra, dan ada juga dengan gerakan-gerakan di bawah tanah seperti yang dilakukan oleh kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda-pemuda lainnya. Nah, di samping itu perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh para santri, ya, para santri pondok pesantren Sukamana, Singaparna, ya. Kemudian ada perlawanan di Indramayu, ya. Kemudian ada di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian yaitu perlawanan peta, senjata makan tuan, ya kan,
bahwa rakyat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia dilatih secara militer dalam wadah pembela tanah air. Akhirnya peta tersebut melakukan perlawanan di kota Blitar pada 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton yang bernama Supriyadi. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah sekilas tentang bagaimana Jepang menjadi negara modern dan negara imperialis. Kemudian mereka menduduki wilayah Indonesia selama 3,5 tahun, 1942 sampai 1945. Mereka lakukan berbagai upaya, berbagai usaha untuk menarik rasa simpati bangsa Indonesia dan untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia dan memobilisasi sumber daya alam, sumber daya alam kita untuk membiayai perang, bahan-bahan logam mulia semua dikuras habis, dibawa ke Jepang untuk diproduksi menjadi senjata. Sumber daya manusianya dimobilisasi untuk kerja paksa. Bahkan waktu itu Jepang menyatakan bahwa para petani itu adalah pahlawan ekonomi, dijuluki pahlawan ekonomi. Artinya dengan gelar itu rakyat Indonesia semakin semangat, semakin semangat untuk mengolah lahan pertaniannya. Dengan demikian mendapat panen yang melimpah yang nantinya digunakan untuk perang, membiayai perang untuk melawan sekutu. Memobilisasi rakyat Indonesia menjadi tentara, menjadi militer melalui peta, Seinendan, Keibodan dan lain-lain sebagainya. Itulah anakku sekalian, minggu depan kita masuk bagaimana bangsa Indonesia itu untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang yang akhirnya nanti membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, minggu depan kita akan masuk bagaimana proses dan janji-janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI, kemudian PPKI. Sampai di situ nanti untuk minggu depan. Maka untuk sekarang sampai di sini dulu pelajaran kita. Tetaplah belajar, coba dicari sumber-sumber lain untuk memperdalam wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana Jepang itu menjadi negara modern, negara imperialisme, kemudian menjadi negara kekuatan dunia pada masa itu, dan akhirnya menjajah Indonesia. Mungkin masih banyak sumber lain seperti buku-buku paket, kemudian ada Google supaya dicari. Maka anak-anakku sekalian, tetaplah kita jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan jangan lupa supaya kita tetap berdoa, mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa kiranya pandemi ini segera berakhir di dunia ini. Maka dengan demikian nantinya bisa kita belajar di kelas seperti biasa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai di sini. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.